mengevaluasi adab dari politik-politik yang terjadi di hari ini. Bagaimana para pejabat-pejabat kita, bagaimana para politikus kita yang tidak punya adab ketika ingin mencoba untuk menjadi kepala daerah gitu, yang ingin menguasai gitu. Termasuk juga bagaimana adab seorang anak muda yang harusnya mereka justru mengedepankan ide-idenya, gagas-gagasannya, bukan mengandalkan kekuatan dari orang tuanya, mengandalkan ekonomi ke orang tuanya gitu. Untuk ingin menguasai menjadi kepala daerah, bupati atau caleg dan lain-lain. Anak muda itu harus kaya akan gagasannya gitu. Justru itu yang harus mereka perdebatkan. Oleh karena itu mungkin saya ingin juga mengundang salah satu rekan kita untuk memberikan bagaimana ide dan refleksinya hari ini. Saya panggilkan kawan kita Farhan dari UPN, dipersilakan. Hidup korban! Jangan diam! Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya Fahran Wahyudi, saya mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Di sini saya mewakili sebagai anak muda. Saya anak kelahiran 2001. Saya bahkan belum lahir waktu Orba ditumbangkan. Saya dulu 2019 itu saya sudah bisa memilih. Saya sudah punya hak pilih. Saya memilih Pak Jokowi waktu dulu 2019. Kenapa? Karena yang saya pikirkan saat saya belajar, saya kuliah, itu adalah militer tidak boleh kembali ke pemerintahan. Kita harus kembali dipimpin oleh sipil. Pak Jokowi menjanjikan bahwa akan menegakkan HAM, akan menuntaskan kasus HAM masa lalu. Dan yang lawannya adalah terduga pelaku. Tentu saja kita semua terpikat dan tertarik untuk mendukung Pak Jokowi. Saya pilih Pak Jokowi. Namun saat ini kita dikecewakan. Janji-janjinya dan janji manisnya tidak ada yang dilaksanakan. Bahkan sekarang berada di barisan terduga pelaku pelanggaran HAM, yang mana itu mungkin atau pasti sangat menyakitkan hati dari keluarga korban. Saya sangat menyayangkan, bahkan saya sangat menyesali kenapa saya waktu itu gak golput aja ya. Kenapa saya harus memilih? Ternyata harapan yang saya taruh di pundak Pak Jokowi hilang begitu saja. Dan kita lihat sekarang di berita-berita bahwa pemerintah sedang menyiapkan kebijakan untuk memberikan jabatan kembali fungsional kepada TNI Polri, yang mana itu sudah pernah kita perjuangkan untuk dihapuskan. Kita harus kembalikan lagi TNI Polri ke barak. Namun pemerintah yang menjanjikan untuk menuntaskan pelanggaran-pelanggaran itu malah mengembalikannya lagi. Musuh masa lalu kembali lagi, bangkit lagi. Walaupun sekali lagi saya akui saya belum lahir, tapi saya takut dan saya tidak mau itu terjadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Farhan. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Oke, kawan-kawan semuanya, kita bisa lihat juga bahwasanya apa yang disampaikan Farhan tadi untuk mengingatkan juga gitu, bahwasanya anak muda ataupun orang-orang muda yang hari ini, bahkan orang yang bahkan misalkan belum lahir di banyak peristiwa-peristiwa sejarah di Indonesia, itu bukan mengharuskan untuk Anda tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Atau kalian juga nggak bisa beralasan bahwasanya kalian harus menolak adanya peristiwa-peristiwa sejarah itu. Tidak bisa menutup mata seperti itu saja gitu. Artinya apa? Kawan-kawan anak-anak muda ini juga harus melek gitu. Kita banyak peristiwa-peristiwa bersejarah terjadi gitu. Semua itu
Bahkan nggak hanya terjadi mungkin di Papua ataupun di Aceh, itu terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan nggak hanya dulu gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang gitu, peristiwa-peristiwa kekerasan yang semulanya hanya konflik-konflik di daerah-daerah akhirnya meluas ke seluruh daerah gitu. Mungkin kita juga bisa mendengarkan salah satu refleksi dari Mbak Dian, nanti mungkin bisa sampaikan bagaimana juga refleksi dari beliau untuk gimana kondisi hari ini gitu, sosial politik hari ini menurut Mbak Dian. Dipersilakan, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Hidup korban. Jangan diam. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dian Purnomo. Saya adalah seorang penulis. Ketika tadi diminta melakukan refleksi oleh Bu Sumarsi, saya jadi pengen mengajak teman-teman untuk terbang sejenak dari Jakarta. Saya ingin mengajak kita semua terbang jauh ke utara, ke Sangihe. Ada yang pernah mendengar Pulau Sangihe? Sangihe dan Talaut, dulu biasanya gitu kalau di pelajaran SD ya. Tahun lalu saya ke sana beberapa kali untuk melakukan sebuah riset dan menghasilkan sebuah buku tentang perjuangan di sana. Melawan tambang Sangihe ini, tambang emas PT TMS namanya. Pulaunya sangat kecil, menurut aturan jelas-jelas pulau sekecil 73.000 hektar tidak bisa ditambang. Tetapi yang terjadi karena harusnya 200.000 hektar ke atas, tapi di bawah itu 73.000 setengahnya pun tidak ada, dia akan ditambang. Dan yang ditambang lebih dari 50%. Dan satu, dia melanggar aturan dan dibiarkan. Yang kedua, ketika kawan-kawan melawan di Sangihe, melalui berbagai jalur hukum dan di Mahkamah Agung akhirnya menang setelah kalah, kemudian akhirnya kasasi dan menang. Secara aturan pun harusnya kawan-kawan menang, mendapatkan daerah mereka untuk tidak ditambang pun tidak dilakukan. Aturan tidak ditegakkan. Jadi saya rasanya ketika melihat pemilu ini 2024 ini yang saya tadinya punya harapan gitu ya, semoga bohong kalau saya punya harapan. Saya mulai tidak punya harapan di 5 tahun terakhir ini sebetulnya, tapi mencoba terus menanamkan harapan karena masa iya sih kita mau meninggalkan negeri yang carut marut untuk anak cucu kita. Masa iya sih kita mau meninggalkan tadi kawan kita tahun 2001 lahirnya seumuran dengan anak saya, apakah ini contoh yang akan kita berikan untuk anak cucu kita gitu ya. Jadi kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan ketika kau memiliki kekuasaan. Apakah itu yang akan kita tinggalkan? Karena seharusnya tidak. Nah, saya ingin berkaca pada cerita di Sangihe dan saya yakin bukan hanya Sangihe. Ada Wawoni di Poso di Sulawesi, di Rempang misalnya dan lain sebagainya. Praktek-praktek kejam, praktek-praktek pemerkosaan terhadap sumber daya terus berlangsung dan itu arahnya kemana? Semua ke sana. Siapa yang memberikan izinnya? Semua ada di sana dan itu terus menerus dilakukan. Kita rakyat dianggap tidak ada. Masyarakat di Sangihe di sebelah selatan pulau itu konon kabarnya ketika salah satu tuntutan kita datang dan lihat, Bu, Pak, lihat di sini nih ada orangnya loh. Di Sulawesi Utara mereka bilang, oh saya pikir itu pulau tidak berpenghuni wilayah selatan itu, jadi kita semua tidak ada, kita semua dimatikan. Itu yang terjadi, suara-suara kita tidak ada, bukan suara yang 58% itu tentunya, suara yang berbeda. Hari ini saya kebetulan memakai kaos silent majority, saya tadi mau pakai kaos ini takut salah gitu ya, soalnya kan katanya silent majority sekarang beda ya maknanya ya, rupanya. Iya kan? Silent majority-nya bukan lagi, harusnya silent majority adalah mereka yang menyuarakan keadilan. Kalau sekarang silent majority adalah 58% gitu. Semoga saya tidak dimaknai seperti itu. Tapi saya tadi jadi nyari loh, makna silent majority itu sebenarnya apa sih? Di antaranya adalah rupanya kelompok yang memilih tidak mengungkapkan dukungan mereka secara terbuka. Kita diam, kita terbuka aja nggak dianggap gitu ya. 809 kali berdiri di sini terbuka ngadep langsung di depannya, nggak dianggap. Apalagi kalau kita diam, kira-kira lebih nggak dianggap lagi nggak? Iya kan? Jadi karena saya penulis, yang saya lakukan adalah menulis. Beberapa minggu yang lalu
Mas Erik pernah waktu itu di sini dan bilang bahwa kita bisa bersuara dengan apa yang kita punya. Beliau adalah kebetulan fotografer, maka menyuarakan dengan foto. Saya menyuarakan dengan tulisan. Jadi saya yakin teman-teman di sini mungkin sekarang anak muda ngonten ya istilahnya. Kita suarakan aja itu gitu. Nggak apa-apa yang baca teman-teman kita sendiri, yang lihat, yang nonton teman-teman kita sendiri. Tapi dari situlah sebenarnya kita bisa membuat si silent ini no longer being silent gitu. Karena kita teriak-teriak nggak didengerin, kita mau melawan pakai cara apa lagi gitu sebetulnya. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan dan saya berharap kita tidak menghitung perjuangan ini dengan angka. Angka kita mungkin tidak seberapa gitu, tetapi jiwa yang kita lihat di sini. Bulan puasa loh, yang untuk yang puasa ya, berdiri di sini, datang ke sini, ini menunjukkan bahwa hati kita masih ada, perjuangan kita masih ada, cinta kita sama negara ini masih ada. Hidup korban! Jangan diam. Oke, terima kasih Dian atas refleksinya. Sekaligus juga menekankan bahwasanya